Oke, kita lanjut lagi pembelajaran kita di Matematika Wajib kelas 10. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang aljabar fungsi, penjumlahan fungsi, pengurangan, perkalian, pembagian fungsi. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke materi kita berikutnya dulu tentang fungsi komposisi atau disebut juga dengan operasi komposisi pada fungsi. Nah, sebelum kita mulai bahas soal, kita lihat dulu pengertian dari fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu adalah gabungan dari beberapa fungsi yang ada membentuk satu fungsi yang baru, disimbolkan dengan bundaran kecil atau bulat di antara dua fungsi tersebut. Oke, nanti kita lihat bagian penggunaannya. Kita lihat dulu ilustrasinya. Nah, fungsi komposisi dapat dianalogikan seperti ini. Kita punya satu himpunan A dengan anggota himpunan X, kemudian kita punya himpunan B, kemudian himpunan A kita relasikan terhadap himpunan B dengan fungsi atau relasi F. Nah, ini akan membentuk satu himpunan baru yang disebut dengan fungsi fx. Oke? Nah, kemudian kalau kita relasikan lagi fx dengan himpunan yang lain, misalnya himpunan C dengan fungsi yang berbeda atau dengan relasi yang berbeda, kita bilang misalnya kita sebut saja relasi G atau fungsi G, maka ini akan menghasilkan satu himpunan baru yang disebut dengan gfx atau fungsi fx direlasikan dengan fungsi G. Jadi dari A ke C itu disebut dengan fungsi G fx. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi komposisi. Nah, jadi kalau di sini kita menggunakan dua buah fungsi f dan fungsi G, nanti seterusnya kita bisa menggunakan 3 atau lebih fungsi yang digabungkan. Jadi penggabungan dua buah fungsi f dan g itu disebut sebagai fungsi komposisi. Nah, penulisannya adalah g bundar f, ya, x sama dengan g fx. Nah, cara memahaminya adalah x dipetakan terhadap fungsi f, kemudian hasilnya yaitu fx dipetakan lagi ke fungsi g. Nah, kalau yang f bundar g x itu sama dengan fgx. Nah, atau cara pemahamannya adalah x dipetakan terhadap fungsi g, kemudian hasilnya dipetakan lagi terhadap fungsi f. Oke, bisa? Oke, seperti biasa agar lebih memahami tentang fungsi komposisi, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Jika kita punya fungsi fx sama dengan x tambah 1, kemudian kita punya fungsi yang kedua yaitu gx, x kuadrat tambah 1, maka f bundar gx berapa, kemudian g bundar fx sama dengan berapa. Oke, sama dengan apa? Nah, kita akan mau lihat apakah f bundar g sama dengan g bundar fx. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama, f bundar gx berarti fungsi gx dipetakan terhadap fungsi f, berarti yang depannya apa? F kan? Oke, langsung saja. F bundar g kemudian x, oke, di depannya fungsi f, berarti kita buat f kemudian dalam kurung fungsi gx nya apa? X kuadrat tambah 1. Oke, nah yang artinya adalah ini kan fungsi fx x tambah 1 kan, kita ganti semua yang memiliki variabel x dengan x kuadrat tambah 1. Berarti jadinya tadi kan x tambah 1, sini kan fx nya kan, berarti kita ganti x nya ganti menjadi x kuadrat tambah 1. Nah, ini x nya ya udah selesai, kemudian ditambah dengan 1, berarti jadinya x kuadrat ditambah 2. Oke, itu dia. Nah, sekarang yang pertanyaan kedua, g bundar fx itu berarti ingat fungsi depannya apa? G, berarti kita buat g. Oke, nah yang dipetakan apa? Fungsi fx nya, berarti x tambah 1. Oke, nah sekarang kita lihat gx itu ada x kuadrat, berarti setiap x diganti dengan x tambah 1, berarti jadinya x tambah 1. Oke, sini kan x kuadrat, berarti sini juga dikuadratkan. Oke, ditambah
Oke, tambah berapa ini? Tambah 1. Oke, X tambah 1 dikuadratkan menjadi X kuadrat tambah 2X tambah 1. Oke, ditambah 1. Berarti jadinya X kuadrat tambah 2X tambah 2. Oke dia. Nah, jadi dari contoh soal pertama kita dapat simpulkan bahwa sifat fungsi komposisi adalah G bundar fx tidak sama dengan f bundar gx atau gfx tidak sama dengan fgx. Oke, bisa? Nah, ini adalah satu sifat yang sangat penting untuk kita ingat dan kita pelajari, kita pahami bagus-bagus karena ini akan berhubungan dengan fungsi komposisi berikutnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Oke, kita masuk dalam contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua kita punya dua fungsi. Yang pertama fungsi fx sama dengan 2x tambah 3, dan fungsi kedua adalah gx dengan fungsinya adalah x kuadrat tambah 1. Nah, ditanya f bundar g dengan x sama dengan 2, jadi x nya diganti dengan 2. Oke, nah, berapa? Nah, pertama kita buat dulu, kita cari dulu f bundar gx dulu. Oke, f bundar gx itu sama dengan, ingat ini depannya fungsi apa? Fungsi f, berarti kita ganti f. Oke, memetakan x kuadrat tambah 1. Oke, nah sama dengan fungsi f nya berapa? 2x tambah 3, berarti setiap x diganti dengan x kuadrat tambah 1. Berarti 2 dikali x kuadrat tambah 1 kemudian ditambah 3. Oke, berarti sampai sini kan? Oke, nah berarti jadinya 2 kali x kuadrat berarti 2x kuadrat ditambah 2 kali 1 sama dengan 2 tambah 3. Berarti jadinya 2x kuadrat ditambah 5. Oke. Nah, sekarang kita ganti x-nya menjadi 2. Berarti f bundar g x, ini 2 itu sama dengan kita masukkan setiap x menjadi 2. Berarti 2 dikali 2 kuadrat ditambah 5. Berarti jadinya 2 kuadrat sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti 8 tambah 5 sama dengan 13. Oke, berarti jawabannya adalah 13. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga adalah jika kita punya dua fungsi, yaitu pertama fungsi fx sama dengan 2x tambah 5 dan gt, artinya anggota himpunannya tidak sama. Berarti yang pertama tadi pakai anggota himpunan x, kemudian yang kedua pakai anggota himpunan t, jadi tidak bisa langsung dioperasikan ya. Oke, sama dengan t kurang 1 per t tambah 4. Oke, nah dan fga berarti f bundar g a, jadi anggota himpunan beda lagi ya. Yang pertama tadi x, yang kedua t, yang ketiga a. Oke, sama dengan 5. Nah, pertanyaan adalah berapakah nilai a? Oke, kita bisa jawab. Nah, untuk menjawab ini kita mulai dari fungsi yang paling terakhir atau fungsi komposisinya. Ini dia. FGA atau f bundar g dengan anggota himpunan a sama dengan 5. Dah? Oke, pertama kita samakan dulu anggota himpunannya. Kalau sini x, ini t, ini a, kita samakan dulu. Karena sini terakhir ditanya a, berarti kita samakan menjadi a. Berarti tadi kan sini fx sama dengan 2x tambah 5, berarti fa berarti sama dengan ganti setiap x-nya menjadi a, berarti jadi 2a tambah 5. Oke. Nah, yang g juga sama. G kita ganti menjadi ga. Berarti sama dengan a dikurangi 1. Oke, bisa sampai sini? Nah, kita punya dua fungsi yang memiliki anggota yang paling sama. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. FGA berarti F berarti G dipetakan terhadap F, berarti dengan depannya berarti F. Oke, dengan memetakan A dikurang 1 per A tambah 4. Oke, nah berarti sama dengan F nya tadi apa? 2x tambah 5, berarti 2 kali
A kurang 1 per A tambah 4 ditambah 5. Oke, nah sekarang kita masukkan. Oke, nah berarti 2A dikurang 2 per A tambah 4 ditambah 5 sama dengan berapa tadi? Sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. Oke, ini yang 5 ini bisa kita pindahkan ke kanan. Kita pindahkan saja supaya lebih gampang. 2A dikurang 2 per A tambah 4 sama dengan 5 kurang 5 sama dengan 0. Oke, karena 5 yang tadi ke sebelah kanan menjadi kurang. Oke, berarti jadinya nilai A adalah 2A dikurang 2 sama dengan 0. Atau dari mana? Itu kita buat kali silang. Oke. Jadi 2A sama dengan 2, berarti A sama dengan 1. Nah, kalau ini tadi ada yang nanya, dari mana ini kok tiba-tiba A tambah 4 sama dengan dihilangkan gitu aja. Nah, 2A dikurang 2 per A tambah 4 sama dengan 0. 0 per 1 ya kan. Nah, kali silang. Ini kali 1, ini kali 0. Berarti 2A dikurang 2 sama dengan 0 dikali A tambah 4. Ini kan habis kan, berarti jadinya 2A dikurang 2 sama dengan 0. Oke. Nah, inilah soalnya kenapa tadi A tambah 4-nya langsung hilang. Oke. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Oke, contoh soal yang keempat. Jika kita punya fungsi Gx sama dengan 3 pangkat X dan Hx-nya adalah 4X kurang 5, maka GH2 sama dengan, GH2 berarti G memetakan H dengan anggota himpunan adalah 2 atau domainnya adalah 2. Apa? GH2 kita bisa simpulkan jadi GH itu berarti G bundar H. Kita cari dulu terhadap X ya. Apa? Di sini fungsi yang di awalnya adalah G, berarti cari G-nya. G dengan memetakan H. H-nya apa? 4X kurang 5. Berarti sama dengan G-nya berapa tadi? 3 pangkat X, ganti X-nya menjadi 4X kurang 5. 3 pangkat 4X kurang 5. Itulah G bundar Hx. Nah, sekarang ganti menjadi 2. Berarti G bundar H 2 itu sama dengan 3, masukkan aja ganti. Nanti jadi 3 pangkat 2 kali 4 kali 2 dikurang 5. Berarti jadinya 3 pangkat 4 kali 2 berapa? 8. 8 kurang 5 berarti jadi 3. Oke, berarti 3 pangkat 3 berapa? 27. Itu jawabannya. Oke. Oke, demikian pertemuan kita tentang pengenalan fungsi komposisi ya. Jadi Bapak ucapkan selamat belajar buat kalian, dan jangan lupa untuk selalu sering berlatih supaya pengerjaan kalian menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya tentang fungsi komposisi untuk 3 fungsi.